Kalau dilihat dari kesenian untuk dulu dengan sekarang itu seperti apa Pak Andaru dari kacamata Pak Andaru sendiri itu? Ya itu tadi sebetulnya berjalan sesuai dengan perkembangan ya. Hanya kadang-kadang kan tiap manusia kan punya persepsi, Mas. Baik ya. Ya. Orang-orang seangkatan saya misalnya mengatakan bahwa generasi di bawah saya itu nggak berkembang seperti saya. Tapi mereka lupa bahwa generasi di bawah saya ini punya dunianya sendiri. Ya. Yang belum tentu lebih rendah atau lebih buruk dari dunia saya dulu. Iya, pastinya. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menempatkan segala sesuatunya itu sama? Yang merasa standarnya tinggi, oke lah turunkan. Baik. Untuk melihat generasi di bawahnya. Ya. Nah, generasi di bawahnya cobalah untuk tetap mensejajarkan diri dengan yang di atasnya. Yang di atasnya itu. Ada sebuah ketakutan yang kemudian saya masuk dan saya sempat menanyakan di generasi saat ini ketika kita ngomong sebelah seni, khususnya di seni pertunjukan itu, apapun itu, yang jadi ketakutan mereka adalah tentang konteks pakem, Pak. Itu yang menurut saya dalam kalau kita bisa masuk di situ tuh, sebuah ketakutan tuh. Kalau nggak pakem terus kemudian ya itulah yang kadang-kadang makanya saya bilang manusia itu sering membuat jebakan-jebakan untuk dirinya sendiri. Sekarang kita lihat di dunia seni rupa. baik, Ada seni murni, baik, tetap berjalan. masih berjalan. Tapi toh sempalannya banyak juga Iya, dan berjalan juga. iya, variatif sekali ya. Iya, Sampai yang terakhir absurd nih. iya, Bisa berjalan karena apa? Masing-masing bisa menerima. Nah, kenapa di dunia seni yang lain enggak? baik. Karena dunia seni rupa tidak memasang pakem. Iya, seperti itu. Oke lah Pak, kalau kita ngomong khusus di seni rupa, karena ada pembedaan juga di situ ya. Betul. Tapi ketika saya compare lagi, saya masuk di beberapa lini, artinya di beberapa tempat itu, khususnya bukan di seni ya, tapi khususnya bukan di seni rupa ya, artinya itu di seni pertunjukan yang lain itu masih ada sebuah sekat ketakutan antara. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Jadi kalau teman-teman pemikirannya model kayak teman seni rupa, seni pertunjukan nggak perlu bingung. Karena apa? Nggak ada pakem. Pakem itu kan tetap buatan manusia. Benar ya. Buatan kelompok-kelompok terdahulu. Dan bahkan sampai sekarang tuh pakem itu masih jadi sebuah ketakutan di situ. Kan, gitu. Seolah-olah seakan-akan Itu. berarti ya. Makanya ketika wayang kulit misalnya muncul yang namanya Seno Nugroho. Ya. Dia menabrak pakem itu, nyatanya dia sukses kok. Justru malah bisa mengkolaborasikan antara. Nah, itu. Tapi setelahnya itu apakah ada yang berani kayak gitu? Belum tentu kan gitu. Nah, makanya sekarang ini gerakan seni ini yang penting itu adalah menyadarkan bahwa seni itu nggak ada sekat. Baik. Kecuali disiplin. Ya. Ya. Bahwa seni pertunjukan dia butuh teman-teman perupa. Ya. Untuk apa? Untuk setting. Ya. Color untuk kostum, make up. Ini indisiplin, interdisiplin, Iya. gitu. Bukan pengkotakan, bukan pemisahan gitu. Baik. Mereka butuh teman-teman arsitek untuk apa? Setting, set builder. Iya. Kalau tidak dengan teman-teman arsitek, bagaimana sebuah bangunan bisa kokoh dan sebagainya ketika untuk berakting tidak terjadi kecelakaan. Artinya ini yang harus kita bangun kan gitu. Bahwa seni itu saling berkolaborasi. Makanya saya katakan. Tapi untuk sekarang artinya kalau untuk menyamakan sebuah tuning lagi itu maka terkendala ya Pak. Saya bukan masalah saya pesimis ya artinya. Ketika saya masuk di situ untuk mengkurasi atau mencari empu-empunya di dalam itu, mereka sudah seperti ini Pak. Artinya sudah bukan waktunya saya lagi. Ya. Yang dibutuhkan kan empu-empu yang memang dia tuh bisa untuk mempersatukan di situ gitu. Betul, makanya saya katakan bahwa satu-satunya kendala kita di Indonesia ini adalah motorik. Jadi
kita membutuhkan motivator. Baik. Ini sebetulnya cukup banyak motivator. Ya. Hanya motivator ini kadang-kadang juga tidak terima kalau hanya dijadikan motivator. Kan gitu. Ya, ya. Dia ingin yang lain. Sementara secara yang lain-lain dia nggak bisa, misalnya jadi mobilisasinya mungkin sudah berkurang dan sebagainya. Tapi mereka tetap ngotot kadang-kadang. Baik. Apakah itu ada Pak? Ada keterhubungannya dengan sistem yang sudah diciptakan dengan instansi tadi di situ? Bukan. Instansi bisa kita lawan kok sebetulnya. Instansi itu dia kan bekerja berdasarkan target. Baik. Nah, target itu bisa kita baca kok, target mereka. Nah, target itulah yang kita direct. Tugas teman-teman seniman itu mendirect target-target dari pemerintah itu. Baik. Bukan justru membiarkan atau malah larut. Nah, kebanyakan teman-teman itu membiarkan atau larut. Kalau pola saya enggak, saya direct. Satu contoh misalnya di Bantul misalnya. Baik. Dinas Kebudayaan Bantul. Ketika itu berdasarkan undang-undang keistimewaan, maka saya direct mereka. Ya harus sastra Jawa lebih utama. Alasannya tidak dilokasikan yang lain, tapi Ya, lebih ke fokus di aksara, Pak. Bukan hanya aksara, termasuk pada vokal kan gitu. Vokalnya. Termasuk juga pada penulisan. Aksara belakangan muncul. Iya. Yang awal tetap penulisan. Penulisannya. Bagaimana orang mau masuk ke aksara kalau penulisan itu sendiri nggak ada yang menyentuh? Benar. Makanya penulisan dulu. Makanya kita tumbuhkan yang namanya Paramarta. Itu contoh misalnya. Kemudian kita tumbuhkan mocopat di mana-mana kita himpun. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menyetir Pemda itu, khususnya Dinas Kebudayaan, agar target mereka itu ada manfaatnya. Baik. Tidak hanya sekadar bagi-bagi dana yang nggak ada hasilnya apa-apa. Ya. Nah sekarang mulai terlihat, misalnya Bantul itu sudah hampir 90% pendidik di Bantul itu melek penulisan. Sudah mulai ke situ. Udah ke situ, yang dulu banyak guru-guru yang nggak mau. Sekarang enggak, justru kebalik. Hampir semua kegiatan literasi di Bantul itu mayoritas guru-guru. Saya perhatikan untuk mengamati kembali lagi di literasinya sendiri, Pak. Literasi di Jogja sendiri kan menurut saya dari dari persentasenya sekarang sudah mulai menurun ya, Pak. Ya itu tadi karena mereka tidak berusaha untuk meng-create. Okay. Mereka hanya sekadar ikut alur alur kan. Ya. Padahal harus di-create. Bantul dulu awal-awal saya di Bantul saya geber bener yang namanya sastra Indonesia. Baik. Karena memang saya belum menemukan siapa-siapa yang tertarik di sastra Jawa. Tapi begitu saya lihat sudah mulai ada, makanya saya geber juga sastra Jawa. Nah, kerelaan melakukan itu yang memang kadang-kadang tipis di masyarakat kita. Karena latah-latah lagi tadi di Ya, itu. terkena masalah bahasa juga di situ. Di samping itu juga itu tadi bahwa ketika mereka sudah disebut seniman, mereka jadi empu. Yang terjadi seperti itu sih. Ketika sudah menjadi empu ya nggak mau turun ke bawah. Dan itu kelis, Pak. Kemarin saya masuk menanyakan itu. Saya sempat tanyakan juga tuh. Orang-orang yang mempunyai disiplin ilmu, artinya secara keilmuan itu, saya tanyakan kenapa tidak disentuh dari dinas terkait itu. Jawabannya sebenarnya saya tidak dijawab, Pak. Dengan alasan seperti itu jadi untuk menutup justru. Padahal harusnya ya, kalau dia punya disiplin ilmu, ada badan dari pemerintah sendiri yang memang harus, ayolah, Ya. digandeng terus kemudian dikasih ruang untuk mereka. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Ya karena itu tadi artinya apa ya? Saling menunggu kan. Pihak pemerintah juga kadang-kadang tidak pede Iya, mendekati kaum akademisi. baik ya. Sementara kaum akademisi merasa sudah sangat mercusuar sekali, Iya, kan gitu loh. Sehingga nggak mau mendahului. Baik. Nah,
dua sisi ini saya coba kolaborasi mereka dengan cara-cara yang persuasif, Iya, ya. humanis gitu. Bagaimana sehingga yang namanya ISI dalam hal ini ya, ISI dengan dinas kebudayaan bisa klop, Messi ya. kan gitu. Iya. Akhirnya mereka bisa berkolaborasi dengan baik sampai sekarang kan. Nah, cuma kan saya tidak bisa menyentuh semuanya, karena memang keterbatasannya Iya, masih. dari sisi waktu dan sebagainya kan terbatas ya. Sehingga belum semuanya.